Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini belajar matematika ya. Masih bersama Bapak Pak Regen. Jadi hari ini kita mau belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Tapi sebelum belajar, ada baiknya kita berserah dulu kepada Tuhan dengan mengucapkan doa. Oke, saya bisa bikin doa? Oke, Surya pimpin doa, nak. Belajar berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Oke, amin. Selanjutnya, Salwa bisa pimpin lagu dek di sini untuk apa? Meningkatkan jiwa-jiwa nasionalisme kita. Boleh berdiri, semua kita sama-sama berdiri. Oke. Garda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk, silahkan Salwa duduk. Terima kasih adik. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita dan kita melakukan kesepakatan kelas, Bapak melakukan absen dulu ya anakku ya. Saya panggil dulu satu-satu. Yang pertama Aliani, Anugrah, Ardita Hender, Bagus. Tidak hadir, Pak. Kenapa sih Bagusin nak? Sakit. Sakit ya, oke. Azi, Bayu, Bima Kesuma. Tidak hadir, Pak. Oh tidak ada si Bima, kenapa dia? Sakit. Oh lagi sakit juga, berarti lagi musim sakit sekarang ya. Kemudian Bima Kesuma tadi sakit. Chandra Farid, oh hadir. Cinta Sana, Citra, Dinda Aulia, Fahri, Avandi Siregar, sakit juga dia nak. Indah Winanti, Luna Marsa, Nakwa, Nauralim, Nur Azani, Rangganata Kusuma, Ricardo, Sakti. Sakit juga ya? Oh lagi banyak yang sakit. Mungkin karena musim hujan nih sekarang menak. Jadi banyak yang sakit ya. Salwa, Silvi, Sulvia, Surya, Tara, Tikwa, Trianjani, Wulan Dinanti, Wulan Atasya, Yulia Tasya. Oke mantap. Rata-rata hadir kok, teman sedikit yang gak hadir rupanya. Bapak kira tadi banyak yang apa. Tapi sebelum itu Bapak tanya dulu perasaannya hari ini. Ya, boleh Bapak tanya perasaannya? Boleh. Coba Cinta, apa perasaanmu hari ini nak? Baik perasaanmu hari ini. Kenapa? Diberikan apa ya, cuaca yang cerah hari ini ya? Gitu. Habis itu siapa satu lagi? Coba si Elita. Apa perasaanmu hari ini Elita? Bahagia, Pak. Bahagia kenapa itu Elita? Karena pelajaran Bapak. Oh karena pelajaran saya, terima kasih. Oke, kita sebelum belajar, ya kan, ada baiknya Bapak membuat kesepakatan dengan kalian kelas 11 ini. Yang pertama coba baca dulu si Rangga anakku. Selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Oke, yang kedua boleh si Dinda. Yang ketiga siapa? Beni. Selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Yang keempat, kesepakatan kelasnya itu si Ricardo. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Yang selanjutnya si Bayu. Selanjutnya si Tara. Dan yang terakhir itu si Wulan Dinanti. Oke, ada yang susah dari kesepakatan kelas kita hari ini? Iya. Karena tidak ada, kita lanjut ke
materinya. Tapi sebelum satu lagi, ya kan? Bapak itu muka kalian kenapa? Ini walaupun tadi ada yang bilang bahagia gitu. Bapak lihat ada yang agak sedih. Kenapa sih hari ini? Bapak mau motivasi kalian dulu dengan sebuah video. Oke? Kita nonton video. Nanti pasti kalian akan lebih bersyukur ketika menonton video yang Bapak kasih. Oke? Kita menonton dulu ya anakku ya. Oke, silahkan tonton videonya tentang motivasi belajar. Dahulu, sebenarnya belajar tidaklah begitu penting. Waktu bebas sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus diri dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menunggu? Lagi pula, aku masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tidak bisa selesai apapun. Karena sudah sekolah dasar dan mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah aku sadari bahwa ternyata belajar bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas, tapi belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setelah berlangsungnya sejak ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan tiba saat memilih sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuatnya terlihat mudah digapai. Tapi kalau usaha yang signifikan, ingin marah, tapi tak berhak. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat mulai melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Dengan membudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu ilmu dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh tak acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah, namun itu semua bergantung bagaimana kamu berperilaku. Oke, ya kan? Tunggu ya, Bapak hentikan dulu. Ya. Seorang pedagang gul. Tunggu, cepat kali itu ya kan? Sekarang Bapak mau menerapkan metode pembelajaran yang bernama problem based learning. Apa coba kalian ulangi?
Problem based learning. Ada yang tahu problem artinya? Masalah. Ya kan? Kemudian base dasar gitu ya. Learning pembelajaran. Berarti pembelajaran berbasis atau berdasarkan masalah. Ya kan? Sama kayak tadi kita nonton video tadi. Karena dia mendapatkan masalah. Masalahnya apa tadi? Iri ketika melihat teman-temannya sudah lebih hebat dari dia. Selama ini dia tidak pernah itu menghargai pembelajaran. Dikiranya sekolah itu hanya ya udah sekolah aja. Bapak harap di sini semua tahu apa itu pentingnya belajar dan bersekolah, ya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Nah, materi kita ini kan tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya kan, Nak? Nah, kita masuki materi kita. Apa materi kita? Pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum ke sini, Bapak punya sebuah video, ya. Sebuah video tentang masalah yang sering kita hadapi. Nanti kita bahas lah, Anakku, ya. Ya, ini masalahnya. Bapak tayangkan dulu ya. Agak mutar-mutar lah kita. Ini masalah yang biasa mungkin dihadapi oleh mama. Kenapa Bapak bilang mama? Yang biasanya jualan kue apa? Mama kan. Dia mau jualan 2 jenis kue. Tapi dia mau dapat untung sebesar-besarnya. Kue apa yang harus dijualnya duluan gitu. Nah, coba perhatikan dulu video ini. Seorang pedagang pun menjual 2 jenis kue, yaitu kue A dan B. Kue A dijual Rp1.500 dengan keuntungan Rp500 dan kue B dijual Rp800 dengan keuntungan Rp400 per buah jika modal yang dimiliki pedagang tersebut adalah Rp500.000 dan kapasitas tempat penjualan menampung 550 kue. Tulislah model matematika dari permasalahan tersebut. B. Gambarlah grafik dan hasillah daerah himpunan penyelesaiannya. C. Hitunglah keuntungan maksimum yang diperoleh. Oke, cuma sampai situ aja dulu. Ya, itu masalahnya. Sudah Bapak catat. Masalahnya berupa yang pertama. Seorang pedagang menjual berapa jenis kue? 2. Kue A dan kue B. Kue A ini ya kan dijual dengan harga 1.500 dengan untung 500. Yang kedua kue B 800 dengan keuntungan 400. Oke. Katanya modalnya cuma 500.000. Kapasitas apanya? Dagangannya atau lapaknya itu cuma sekitar 550 kue. Ya kan? Jadi kita mau mencari kayak mana caranya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, Bapak jelaskan dulu sebelum ke situ kita, Nak. Yuk, di sini Bapak punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu adalah ini. Tunggu ya, Bapak tutup dulu ya, Nak, biar nampak kita. Oke, yang pertama kita punya tujuan capaian pembelajaran. Oke, Silvi boleh apa capaian pembelajaran kita hari ini, Nak? Capaian pembelajaran di akhir fase siswa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, jadi pada fase kelas 10 ini kalian Bapak harapkan bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah menyusun model matematika dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau namanya kontekstual yang terkait dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau disingkat di situ SPTDV. Sedangkan indikator pembelajarannya yang pertama, kalian harus bisa memodelkan masalah dalam sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua, menggambar grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Yang ketiga, kalian menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang terakhir, ini tingkat paling apa? Menganalisis masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke.
Pertanyaan pemantik. Oke, setelah kemarin kita sudah belajar, Bapak kasih post test, mungkin kemarin kita sudah belajar ini sedikit nak materinya ya kan? Bapak punya beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana mengubah suatu persoalan menjadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Adakah yang mau menjawab nak? Oh bagus, gini kan Bapak suka. Citra silahkan. Yang pertama, membaca soal dengan teliti, kemudian membuat pemisalan dengan variabel X dan Y, kemudian buatlah menjadi bentuk model matematikanya, dan buatlah grafik kartesius untuk mencari titik perpotongannya, dan yang terakhir nilai X dan Y itulah yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Citra anakku. Luar biasa sekali kayaknya. Kayaknya Citra ini kayaknya sudah menghargai belajar yang kayak tadi di video ya kan. Dia belajarin dari rumah. Jadinya kayak gini lah. Yang kedua, apa artinya mencari solusi? Ada yang mau? Oke, agak kesan dulu Bapak biar kedengaran suaramu nak yang indah itu. Oke, ini. Mencari penyelesaian dari suatu masalah. Iya, solusi. Solusi tahu kan? Solusi itu kan apa, Bang? Setelah kita punya masalah, kita harus mencari jalan keluar atau penyelesaiannya. Yang terakhir, Bapak punya pertanyaan pemantik. Ya kan? Solusi sistem pertidaksamaan linear ini menyatakan apa? Ada yang mau menjawab? Oh, dari sini rupanya. Tikwa rupanya. Nah, Dek. Pasangan terurut yang merupakan penyelesaian untuk semua pertidaksamaan. Oke, kasih tepuk tangan untuk 3 teman kita, anakku. Mereka ini sudah luar biasa. Berarti mereka ini belajar dari rumah. Yang lain-lain ini, nak, iya kan? Boleh nanti ngikutin jejak mereka. Kita harus aktif belajar, gitu ya. Biar feedbacknya bagus, gitu, nakku. Kemudian, Bapak punya definisi pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dalam materi pertidaksamaan linear dua variabel bahwa terdapat suatu kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu apa tandanya? Dimisalkan dengan variabel. Kayak yang dibilang si Citra tadi, dimisalkan dalam bentuk X dan Y. Gitu. Bahwa terdapat suatu kalimat terbuka yang memuat salah satu tanda ketidaksamaan. Seperti, kalau tandanya seperti ini berarti tandanya lebih dari atau lebih besar, boleh. Yang kedua tandanya seperti ini, kurang dari. Yang ini lebih besar Pak, tapi ada di bawahnya, berarti dia lebih dari, sama dengan. Yang ini Pak, lebih kurang dari, sama dengan. Oke, kayaknya udah kenalan itu kan. Bahkan mungkin kalau ini kelas 8 udah, tapi yang satu variabel. Kalau di sini kita belajar yang 2 variabel. Oke, pertidaksamaan linear 2 variabel adalah kalimat terbuka matematika yang mengandung 2 variabel. Dengan masing-masing variabel berderajat 1. Dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Berarti ini hanya derajatnya 1, artinya gimana Pak? Lihat. X sama Y-nya, ya kan? X dan Y di sini, pangkatnya cuma pangkat 1. Gitu. Dan mengandung ketidaksamaan gini. Tanda pertidaksamaan yang tadi ada 4. Oke? Yuk, kita lanjut lagi. Nah, ada pertanyaan di sini. Perhatikan bentuk-bentuk matematika di bawah ini. Manakah yang merupakan pertidaksamaan linear 2 variabel? Yang pertama, apakah ini pertidaksamaan linear 2 variabel? Tidak. Oke, aku suka kalah kayak gini gue. Ya kan? Coba Elita, kenapa dia tidak? Karena mengandung sama dengan. Oke, benar. Karena dia mengandung tanda sama dengan. Yang kedua, apakah dia pertidaksamaan linear 2 variabel? Yang kedua ini? Iya. Siapa yang jawab tidak? Apakah dia tidak atau iya, nak? Kayaknya bingung-bingung ya. Oke, Bapak Adin jawab. Karena dia mengandung pangkat 2. Tadi kan Bapak bilang, pangkatnya harus 1. Karena dia mengandung pangkat 2, maka dia tidak termasuk sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Memang 2 variabelnya, variabel X sama variabel Y. Tapi satu variabelnya mengandung pangkat 2. Kemudian, yang terakhir itu 5X tambah 6Y kurang dari sama dengan 30. Apakah ini pertidaksamaan linear 2 variabel? Iya. Wah, karena dia mengandung 2 variabel, pangkatnya 1, dan mengandung tanda pertidaksamaan. Oke, kita lanjut.
Nah, di sini ada beberapa grafik yang udah Bapak contohkan. Nah, ini tanda dia misalnya X lebih besar atau kurang dari A, gitu. X lebih besar atau, X lebih besar sama dengan A. Ketika dia lebih besar, ini kan nilai X karena ini A, ya kan? Ketika dia lebih besar, ke arah kanan atau ke arah kiri? Ke arah kanan. Kanan kan makin positif, makin besar nilainya kan? Ke arah kiri semakin kecil nilainya atau semakin negatif. Gitu juga ini. Ketika dia pengen lebih kecil sama dengan, dia berarti ke arah kiri. Ketika dia Y lebih besar, berarti dia ke arah dan Y lebih kecil ke arah. Oke, mantap. Oke, kayaknya sudah siap materi kita. Bapak mau memberikan kalian contoh gitu dalam menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel seperti masalah yang tadi sudah Bapak hadapi atau Bapak ceritakan dalam video. Nanti kalian Bapak berikan berupa LKPD. LKPD-nya nanti dijawab ya anakku ya. Oke, sebelum Bapak menyelesaikan ini, Bapak kasih tahu bahwa kalian ini dikelompokkan, sudah Bapak kelompokkan sebelumnya. Kan Bapak kemarin sudah melakukan tes diagnostik kemarin kan sama kalian. Jadi setelah Bapak tes diagnostik, inilah kelompok yang cocok Bapak rasa untuk kelompok kalian. Oke? Ya. Tadi seorang pedagang menjual dua jenis kue, yaitu kue A dan kue B. Dengan katanya kue A untungnya 500. Berarti modalnya berapa, Nak? Modalnya 1.000. Ini berarti modalnya berapa? 400. Oke. Sedangkan total seluruh modalnya 500.000. Yuk, sekarang kita modelkan dia dalam pemodelan matematika seperti ini. Berarti dia 1.000 X. X ini menyimpulkan dia bahwa dia adalah kue A. Sedangkan Y adalah kue berarti 1.000 X. Dari modal ya. Ini modal. 1.000 X tambah 400 Y sama dengan 500.000. Apakah ini bisa kita kecilkan? Bisa ya? Sub. Berarti tinggal apa? 10X tambah 4Y sama dengan 5.000. Cuma 2 kalau Bapak coret. Ya kan? Nah, kita pertama itu mencari titik potong mereka, Dek. Terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini X, di sini Y, di sini titik potongnya. Jika kita misalkan X-nya 0, tinggal kalian tutup aja. 10X-nya. Berarti 4Y sama dengan 5.000. Berarti Y-nya berapa? 1.250. 1.250 katanya. Mantap berarti. Belajar dia. Kemudian Y-nya kita buat 0. Berarti di sini berapa? Tutup ini. Berarti tinggal berapa, anakku? Berapa? 500. Berarti titik potong pertamanya berapa? 0,1250. Kemudian ini 500,0. Ini dapat. Nah, tanda pertidaksamaannya ini apa? Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ini kan mau punya modal dia kan? 500.000 kan modalnya kan? Iya. Kalau dia boleh nggak lebih dari 500.000? Dia cuma punya 500.000. Enggak kan? Dia cuma punya 500.000. Berarti harus kurang dari. Boleh pas 500.000 dipakainya semua? Boleh. Maka ada tanda sama dengan gitu. Dari masalah kedua, kapasitas kuenya cuma 550 katanya. Berarti boleh nggak lebih? Karena tempatnya, cobalah dipadat-padatkan boleh nggak? Enggak, nanti kurang cur kuenya ya kan? Kan kue itu harus rapi kan? Iya, maka dia X tambah Y, kue A tambah kue B harus kurang dari 550 gitu ya. Berarti di sini Bapak buat grafiknya, tabelnya. Di sini X, di sini Y, di sini X, Y. Jika X-nya 0, Y-nya berapa?
550. Oh, mantap. Jika Y-nya 0, ini berapa, Nak? Oke, 550 kan? Berarti di sini berapa? 0,550 550,0. Oke? Ya, berarti di sini kita tinggal gambarkan dia menjadi sebuah grafik. Nih, pada kalau kata si Citra tadi menggambar pada suatu grafik kartesius. Grafik kartesius itu mengandung X dan maaf ya, terbalik. Berarti kalian fokus, terbalik Pak katanya tadi langsung. X dan Y. Pertama titiknya berapa? 0,1200. Berarti di sinilah 1250 ya. Oke. Kemudian ini 500. Di sinilah dia 500 gitu ya. Kemudian ini 0,550. 0,550 berarti di atas ini 550. Ah, Bapak suka. Berarti dia di sinilah ya, 500. Kemudian ini 550,0. Di sini atau di sini? Di mana? Di sini, di sini, di sini. Di kanan atau di kirinya? Iya. Berarti belajar kalian anakku. Oke, ini Bapak garis saja. Nih. Nih. Nah, kuenya boleh dijual. Kuenya ini harus ada nggak kue kalian pernah dalam bentuk negatif? Banyak kue? Enggak ya. Berarti harus ada tambahan. Ini persamaan pertama, ini pertidaksamaan yang kedua, pertidaksamaan ketiga X-nya harus lebih besar dari 0 dan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini nakku ya kan, Bapak mau arsir dia terbalik. Yang pertama dia katanya lebih kecil. Aturannya ngarsir lebih kecil ke arah mana? Bawah. Tapi Bapak mau terbalik. Ya. Bapak mau ngarsir dia ke arah atas. Ini. Berarti yang ini ya ke arah atas ya. Nah, arsir aja. Gitu. Semua diarsir ke arah atas. Kemudian. Yang kedua. Arsirnya ke arah mana? Bawah atau atas? Oke, ini ke arah atas juga. Nah, Bapak arsir. Kemudian, Y lebih besar dari 0 tadi di mana? Y ketika lebih besar dari 0 di sini ya. Mana Y tadi? Ini ya. Lebih besar seharusnya ke arah atas kan? Tapi karena Bapak mau nanti himpunan atau daerah himpunannya itu menjadi daerah paling bersih, maka Bapak arsir ke arah bawah. Nah. Dan ini juga ke arah kiri. Berarti inilah yang dikatakan sebagai daerah himpunan penyelesaiannya. Ya. Himpunan penyelesaiannya. Berarti ada 3 titik di sini, Nak. Inilah yang mau dicari nilai maksimumnya. Berarti si pertama dia titiknya berapa? Titik pertama 500,0. Yang titik kedua, yang ini gampang. Berapa ini? 0,550. Yang titik ketiga kita cari dulu. Antara ini kan ini perpotongan kan? Kalian SMP sudah pernah pasti belajar namanya sistem persamaan linear 2 variabel. Cara mencari dengan metode substitusi, kalau enggak eliminasi. Berarti yang mana kita substitusi? Ini 2 persamaan, persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, persamaan 1 apa? 10X tambah 4Y kurang dari 5.000 ya. Yang kedua, X tambah Y. X tambah Y kurang, maaf, kenapa ini tanda tidak sama dengan, kan tadi Bapak bilang dia cuma berlaku untuk tanda berarti ini kalau tanda sama dengan, gitu. Sini 500 atau 550? 550. Nah, kalau gitu, apa yang mau kita eliminasi aku, X atau Y? Y, berarti di sini Bapak kalikan berapa? 1 kali 4. Nah, ayo kalikan 1, berapa ini hasilnya? 10X tambah 4Y sama dengan 5.000. Oke, bantu Bapak menghitung ya. Berarti ini 4X tambah 4Y sama dengan 2.200. Tinggal kita kurangkan. Ya, berarti ini hilang si Y-nya ya, Nak. Berarti ini tinggal berapa? 10 kurang 4. Sama dengan 5.000 kurang 2.200, berarti 2.800. Berarti X-nya berapa, Nakku? Iya, 2.800 bagikan 6. Berapa itu, Nak?
berapa? 2.800 per 6 bagi 6 24. Berarti ini berapa nak? Udah ada yang dapat? 40? Pas. Oh, 46, kita buat derajat dia 46. Ya, karena 46,6. Kita bulatkan aja lah dia menjadi 40 berapa? Iya, 46,6. Kita bulatkan dia menjadi 47. Kemudian kita substitusi untuk mendapatkan Y. Berarti X tambah Y sama dengan 550. Tadi dapat X-nya sama dengan 47 ya. Berarti X-nya kita masukkan 47 tambah Y sama dengan 550. Berarti Y-nya berapa? 550 kurang 47 sama dengan 503 ya? Pas itu. Berarti titik ketiga X, Y-nya berapa? Berapa? 47, ya gini, ya kan? Kemudian kita masukkanlah dia ke dalam fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya kita dapat dari keuntungannya. Berapa untung yang pertama? Gopek 500 loh nakku, ya kan? Kemudian untung kedua berapa? Berarti ini 500 kali 500 tambahkan 0 lah ya, karena 0 kan. Kalikan 400, gak usah kita tulis. Berarti ini 0 kali 500 kalikan 400 saja lah, boleh Bapak tulis. Tambahkan 550 kalikan 400. Berarti ini berapa? 500 kalikan 47 tambah. Ini berapa nakku? 550 kalikan 503 gitu ya. Berarti ini berapa hasilnya nak? 500 kali 500 berapa? 5 kali 5, 25, 0, 0, 0, 0, 250.000 ya. Berarti ini untungnya berapa yang ini? 400 kali berapa yang kedua? Ayo, silakan dicari dulu biar aktif kita. Berapa yuk? 0 kali 500 tambah 550 kali 4. 55 kali 4. 220.000. Yang ini berapa? 500 kali 47 berapa nakku? 47 kali 5, 7 kali 5, 35. 4 kali 5, 235 ya? 235, 00. 500 ya? Itu pas ya? Tambahkan ini berapa nakku? 550 kalikan dengan 503. Pas itu? Pas itu nakku? Kali 400, salah saya. 503 kalikan 400. Berapa ini nakku? 201.000. Kok koma? Betul itu, 200.000? 200. Berarti kalau ditambahkan ini berapa? 200, ini 700 ya. Berarti ini 1 tambah 3. Dia ya, 4 ya. 2, 4 ya. Maaf 2 ya. Berarti 224.700. Ya kan? Dari 3 fungsi objektif ini, yang mana lah yang paling tinggi? Pertama, kedua, atau ketiga? Pertama. Berarti kita sarankan ibu ini hanya menjual kue A saja. Gitu. Gak usah mencari jual-jual kue B atau kue C. Gitu ya. Paham sampai sini? Kok masih bingung-bingung? Pahamnya sampai sini nakku? Oke. Sekarang, ya kan, Bapak sudah punya LKPD nih. 3 LKPD berbeda. Ya kan? 3 LKPD berbeda. Nanti nampaknya ini berbeda pas kalian presentasi. Sekarang nggak Bapak kasih tahu dari mana perbedaannya. Ya, Bapak punya 3 LKPD berbeda yang harus kalian selesaikan. Nih, Bapak kasih. Kelompok pertama, mana dia kelompok 1? Oke, ini. Silahkan selesaikan. Ini apanya, nak? Oke, kelompok 2 mana?
Oke. Ini double folionya. Kelompok 3 mana anakku? Nanti tuliskan apanya di sini ya. Iya, ditulis nanti di sini ya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya anakku? Gak ada. Tapi Bapak nanti keliling-keliling dulu. Bapak mau nilai keaktifan kalian. Maka kalian harus di situ kerja kelompok dengan baik. Oke, silahkan dikerjakan anakku. Oke. Ada yang jelas, Nak? Ada yang kurang jelas? Jelas semua ini kelompok 1? Jelas, Pak. Keren kali, Pak. Jelas semua. Nggak ada yang nggak ngerti lagi? Udah paham? Nanti kalau nggak paham, tanya sama Bapak lagi ya? Oke. Nak. Oh, Nak, semua soal nomor 1 tulis aja jawabannya di kertas. Ya. Tapi Bapak periksa sendiri. Yang mau Bapak periksa, kalian presentasikan di depan adalah soal nomor 2. Ya. Fokuslah pada soal nomor 2. Karena Bapak presentasikan ke depan. Karena Bapak ambil juga nilainya. Gitu ya anakku ya. Kemudian, kalian juga sudah jelas di sini semua? Ada yang mau ditanya? Tias? Oke. Kamu ada yang mau ditanya, Dek? Cinta? Oke, kerjasama dulu ya. Bantu. Siapa ketua kelompoknya sini? Tias ya? Oke. Ini jelas, Nak? Jelas ya? Jelas. Oke lah, asal jelas ya kan? Oke. Sambil Bapak nilai ya. Di sini Bapak mau bikin penilaian. Bapak melakukan tabel observasi sama kalian nakku. Yang pertama, Bapak bakal mengobservasi tentang kerjasama kalian. Makanya tadi sama nih Bang, sini juga masih banyak apa? Langsung dalam kelompoknya. Yang kedua, Bapak akan ngambil sikap kalian selama kalian di sini. Jadi sambil Bapak keliling-keliling nih sambil menilai. Oke, bisa ya? Bapak kasih waktu sekitar 10 menit saja untuk menyelesaikan permasalahannya. Siapa namamu, Nak? Oh ya, Angga ya. Dinda ya, Dinda ya. Dinda, kemudian siapa? Iya. Dan Jani. Anura, kenapa kurang aktif, Nak? Jadi kalau kamu mulai sini, ya? Oke. Aliani. Saling membantu dan cepat. Salwa kayaknya keren ini. Salwa, ada siapa lagi di sini? Tikwa ya. Kemudian ada si Sylvia. Ada siapa lagi sih? Alia mana Alia? Oh ini Aliani ya? Oke, Aliani. Mana si Ardita? Oh ini si Ardita ya. Kenapa senyum-senyum Ardita? Ini kok malah senyum-senyum, iya. Walaupun kita harus hidup bahagia ya. Iyalah, gitulah. Kemudian ada Citra. Siapa kamu? Ini siapa coba? Oh Luna. Itu kan senyum enak.
nilai kelompok ini ya. Oke, aktif ya. Video langsung di sini aktif kali lah. Kayak gini kan Bapak suka. Siapa aja di sini nak? Ada lima guys ya. Bis, kemudian sih. Apa yang kau pelajari? Ada yang bingung di Chandra? Ada, pas. Satu kali. Kemudian di sini ada siapa? Nurazani ya? Kemudian ada jangan ada contoh. Ini kan bapak lagi menilai. Iya nah. Nanti bapak akan nilai kalian yang klik satu. Ada Nurazani. Ada siapa lagi? Tias ya? Tias. Ini siapa namanya? Natasha. Siapa? Kok Natasha? Natasha Redwanti ya? Oh iya. Kemudian siapa ini? Nah, kayak gitu kayak cantik kalau senyum. Siapa nama anakku? Julia kan? Iya. Kamu jual campur katanya. Bisa itu. Nanti mama tapi jual berapa jenis campur nak? Cuma satu ya? Dua? Jual campur apa sih? Oh iya, ini kan suka tuh. Ada masalah dapat di sini. Jual campur apa anakku? Tiram sama merang. Merang itu yang jamur itu sawit ya? Iya. Jadi itu nanti bisa kau ajar penting ini juga sama mama. Yang penting berguna ini dalam kehidupan sehari-hari. Nama lainnya kontekstual. Oke? Kemudian ada siapa ini? Bulan Sinaga. Kemudian ada siapa? Bulan Natasha. Seperti biasa ya, setiap kelompok nanti memberikan pertanyaan juga sama yang kelompok yang maju ya. Nanti kita bahas, kita tampung satu aja. Misalnya nanti kelompok satu yang nanya nanti kelompok ini ya. Kita setuju ya? Biar tak terlalu banyak karena waktu kita terbatas juga. Kelompok 2 maju. Berarti yang nanya nanti dari kelompok 3. Begitu juga kalau kelompok 3 maju, nanti masuk dari kelompok 1 pertanyaannya. Bisa ya? Oke, kalau kelompok ini belum dapat nilai. Sudah? Sudah paham semua? Ini apa? Lupas. Kenapa? Susah soal paling ya? Susah yang soalnya Sofia? Menurut Bapak ini soal paling susah di sini. Soalnya berarti hebat-hebat kali. Bapak suka kayak gini pembelajarannya. Kalau Bapak kasih soal, mau bilang paham. Tapi paham ya, nanti pas presentasi jangan kagok-kagok ya. Iya. Oke, Bapak kapan dulu nilai ya? Surya, apa yang dilakukan di situ nak? Bahas ini juga ya? Ini kan Bapak suka. Surya. Ada siapa sih? Bayu ya? Bayu Saputra. Kemudian Abang Azi. Iya, Abang Azi. Azi. Lagi ngapain nak? Bulan, siapa sih Bulan? Iya. Kemudian ada siapa lagi? Nakwa ya? Nakwa rumahnya yang diteratak itu kan? Nah? Kemudian ada siapa? Tara ya? Tara. Ada si Naura ya? Naura. Kemudian ada si
Siapa ini Elita ya, Dik? Elita. Suci ya. Yang terakhir siapa ini? Lu sehat, Dek? Dek, masih kita apa? Oke ya, waktunya mau secara air ya. Nih, kurang enak ya. Tapi udah sehat betul sekarang kan? Oke, bagus. Nanti bikin berapa ini dengan baik ya? Oke. Oke, sambil Bapak keliling-keliling ya, kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung ditanya ya, Nak? Iya, Pak. Nanti yang maju, kita berapa? Kita sepakati dulu, berapa yang maju nanti, Nak? 2. Yang lain? Yang lain udah bagus tapi dalam kelompoknya kan? Iya. Oke, kita buat 2 saja yang maju ya. Oke. Gak apa-apa, Pak. Tapi harus jelas ya. Ricardo, Bapak bisa minta tolong, Dek. Boleh hapuskan itu biar nanti yang maju kelompoknya bisa menjelaskan di situ. Oke, makasih, Dek. Nanti di sini siapa jadi moderatornya? Natasha ya? Yang menyajikan? Dia penyajinya ya? Oh, bagus. Boleh kalian buka HP kok? Boleh, Pak? Cari informasi dari HP boleh, boleh. Tapi jangan sampai mengganggu kelompok atau anggota kelompok yang lain ya. Pernah nggak kalian jumpa ikan lele minus 0 nilainya minus 2? Pernah nggak? Enggak kan? Atau kolamnya Wak Sugeng ya kan? Minus 2 lah, minus 2 meter. Yang mana minus 2 meter? Dalamnya mungkin ya, dalamnya 2 meter. Tapi nggak pernah bilang dalamnya minus 2 meter. Nggak pernah, gitu ya? Oke, pertanyaan yang bagus. Ada lagi pertanyaan? Tadi kan bermain peran kan, sudah. Jadi nanti permainannya kayak mana? Sudah ada yang spesial? Sudah. Jadi permainannya nanti ada jadi petani kan? Siapa jadi petaninya? Asia jadi petani ya. Buat seru ya? Iya, kita buat seru. Karena menurut hasil apa tes Bapak pertama kali, kalian itu bikin nilai bagus kemarin. Nggak tahu sih Bapak, ya kan? Berarti kalian mampu gitu pelajaran Bapak. Bapak suka sama ini, makanya soalnya juga harus menantang. Di sini ada yang apa? Cari informasi tentang apa itu, Dek? Serangga? Nggak ada. Jadi apa yang film handphonenya? Iya, carilah informasi. Apa apa? Pegang HP, tapi sambil mencari apa? Penjelasannya itu tak apa-apa. Kalian nih, kenapa kalian ini sebenarnya agak, iya.
agak rendah nilainya kemarin. Bapak tadi sudah rendah soal satu soal nomor 2 karena tingkatkan. Buat hari ini lebih baik lagi ya, agar nilai kalian lebih bagus. Oke. Ya, kayaknya Bapak rasa sudah cukup deh diskusinya. Nanti boleh dilanjutkan sambilan kalian kelompok 1 maju dulu, baru kelompok 2, baru kelompok 3. Oke. Tapi untuk menyemangati diri kita, Bapak mulai sedikit. Kayaknya udah pusing dulu. Lihatlah hasilnya ini. Kayaknya sudah sedikit kali mukanya belajar matematika. Kemarin kan kita ngobrol baca teman tepuk semangat kan? Oke, kita lakukan dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi dulu, biar lebih semangat ya. Biar presentasinya lebih semangat. Tepuk semangat. Sampai kita berdiri, sampai kita boleh. Nanti kalau ada yang boleh sampai lompat nggak apa-apa. Nanti kita pergi rusuh ya. Nanti kan semangat gitu ya. Ayo, tepuk semangat. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, silakan udah siap nomor 1 lah. Oke, boleh kasih ke depan. Nanti kelompok gue kasih pertanyaan sama mereka ya. Siapkan pertanyaannya ya. Tapi aku bacakan soalnya nomor 2 dulu ya. Oke, ayo kita dengarkan dulu mereka ngaku yuk. Selamat pagi semuanya. Ini kami akan menjelaskan tentang ketidaksamaan dengan dua variabel yang diberikan soal oleh Pak Regen. Nah, di sini yang akan menjelaskan itu adalah teman saya memang seorang petani ikan ingin membuat 12 kolam ikan untuk ikan lele dan ikan gurami. Kolam ikan lele memerlukan lahan 20 meter kuadrat dan kolam ikan gurami memerlukan lahan 40 meter kuadrat. Sedangkan lahan yang tersedia hanya 400 meter kuadrat. Setiap kolam ikan gurami menghasilkan keuntungan 10 juta dan setiap kolam ikan lele menghasilkan keuntungan 6 juta. A. Susunlah model matematika yang sesuai dengan permasalahan di atas. B. Berapakah keuntungan maksimal yang bisa diperoleh petani ikan tersebut? Cuma sampai apa ya? Soalnya. Ya? Oh sampai B bang kamu ada di bawa ya? Apa? Aja kan? Iya. Oke, silakan B. Silakan. Nah, di sini kan di soal kita ketahui kolam ikan lele itu tidak diberikan atau tidak diketahui berapa. Jadi di sini bisa kita buat X. Dan untuk kolam ikan gurami juga belum diketahui di soal, jadi bisa kita buat Y. Dan untuk kapasitasnya di sini 12, jadi kurang dan sama dengan 12. Kenapa kurang jadi? Karena kan dari soal petani ikan ini membuat 12 kolam. Karena kan kalau membuat 12 kolam itu tidak bisa lebih, jadi kurang dari. Nah untuk yang kedua, lahan ikan lele. Karena ini sebagai pernyataan pasangan yang baik, tambah ini pasangan pertama gitu. Nah untuk persamaan yang kedua, sini lahan ikan lele diketahui yaitu 20. Dan untuk lahan ikan gurami di sini diketahui 40 Y. Bapak tadi satu aja sama saya. Dan untuk kapasitasnya di sini diketahui 400. Nah, yang ini kan bisa kita kecilkan agar angkanya tidak terlalu banyak. Ini bisa kita bagi dengan 20 menjadi X
ditambah 20Y kurang dari sama dengan 20. Nah, untuk keuntungannya di soal dijelaskan untuk setiap kolam ikan gurami menghasilkan keuntungan sebesar 10 juta dan setiap kolam ikan lele menghasilkan keuntungan sebesar 6 juta. Jadi dengan model matematikanya bisa kita buat fungsi objektifnya yaitu fxy sama dengan, nah untuk yang x-nya yaitu 10 juta dan untuk y-nya yaitu, Jangan lupa 10 juta X. dan untuk y-nya yaitu di sini 6 juta. Y. Kemudian, udah cukup? Berapa? Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Jika ada yang mau dipertanyakan atau ada yang kurang jelas, Nggak ada yang jelas, nggak ada yang kurang paham. Coba kasih pertanyaan dulu. Kelompok 2 tadi kan? Coba pertanyaannya ada? itu kenapa? Nah, coba. Ya, jadi kurang dari. Kenapa itu kurang dari katanya? Boleh. Saya jawab ya. Karena dari soal itu kan petani ikan ingin membuat 12 kolam ikan. Nah, kalau membuat 12 kolam ikan itu kan nggak bisa lebih. Karena tanahnya terbatas kan, Nak? Iya. Iya. Jadi, Sudah diterapkan 12 kolam. Jadi kalau kurang dari 12 kolam kan juga bisa. iya. Pas. Misalnya gini, udah dipetak-petakan nih. Batasnya cuma boleh dari 12 kolam. Boleh nggak lebih lagi? Enggak, gitu ya. Karena pesan bapaknya, ya kan petani ini sebenarnya sudah diwasiatkan sama bapaknya tanah, gitu ya. Jadi besarnya cuma itu 400 meter persegi. Itu mau jadikan kolam. Maksimum kolamnya adalah 12 gitu. Hanya sedikit ada tambahan dari bapak, yaitu pernah nggak kalian dengar kolam ikan itu nilainya negatif? Tidak. Apalagi kolam ikan lele sama kolam ikan apa satu lagi? Gurame. Berarti dia harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Paling tidak kolamnya harus 0. Nggak pernah bernilai negatif. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silahkan kembali ke tempat. Penyampaiannya sangat luar biasa. Terima kasih adik. Oke. Nggak ada lagi pertanyaan dari kelompok 2? Sudah jelas? Sudah? Iya. Mana? Oh iya. Sikit lagi rupanya. Ada yang silap dari kelompok 1. 20Y. 2Y. 20Y tadi tulis ya? Iya, 2Y nakku. Gitu ya. Makanya, maaf, kelompok 1 ini Bapak ambil dari kemampuan yang rendah tadi nakku. Pretest yang Bapak lakukan kemarin agak rendah sama kalian. Untuk lebih semangat lagi belajar ya. Agar nilainya semakin baik ke depan atau meningkat gitu ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 semuanya. Sekarang untuk kelompok 2 saya mau presentasi dan siapa moderatornya? Ini moderatornya dulu, pegang mic-nya. Nih, pegang. Ya, silakan maju nakku. Ini kita tampilkan untuk kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sebenarnya pertanyaan kami itu sama aja dengan pertanyaan dari kelompok 1, cuman bedanya pertanyaan kami ada tambahannya mengenai keuntungan maksimum yang diperoleh petani ikan. Pertama saya akan membuat model matematikanya dulu. Anggap saja kolam ikan lele itu, Tapi model matematikanya sudah dibikin oleh kelompok 1, Nak. nggak Langsung aja. Iya. Ya, nggak terlalu lama, Nak. Gitu. persamaan 1 dan
Ini X dan Y. X, Y. X-nya 0, Y-nya 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya 12. Dari persamaan yang pertama. Jika Y-nya 0, maka X-nya 12. Begitu juga dengan persamaan yang kedua. Cari titik potongnya ya, Tias ya. Iya, Pak. Jika Siapa yang mau X-nya bertanya? 0, maka jika X-nya 0, maka Y-nya 10. Karena 20 bagi 2 adalah 10. Jika Oh enggak lah, kalian kan bermain peran. Oke, silakan lanjut. Jika Maaf ya. iya, Pak. Jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 20. Langsung saja kita buat grafiknya. Ada diagram Cartesius. Iya, Pak. Di sini X dan di sini Y. Udah. Sudah, lanjut aja, Tias. Iya, Pak. Di sini 10 dan di sini 12. Sini 12, sini 20. Jadi Kita dapat titik tarik. potongnya ya. Iya, Pak. Tarik garis dari 20 ke 10. Dari persamaan yang kedua dan persamaan yang pertama dari 12 ke 12. Untuk mengarsir kami menggunakan metode paling bersih agar daerah himpunan penyelesaiannya ini paling bersih dianya. Untuk persamaan yang pertama karena kurang dari itu jadi ke atas, kami buat terbalik. Begitu juga dengan persamaan yang kedua. Kemudian X yang lebih besar dari 0. Ya, Pak. X lebih besar dari 0, karena lebih besar kan seharusnya itu ke kanan. Ya, karena biar bersih jadi kami buat ke kiri. Jadi di sini DHP-nya. Apa di HP nah? Daerah Himpunan Penyelesaian, Pak. Oke. Kemudian untuk mencari keuntungan kita cari titik pojoknya dulu. Di sini titik pojoknya. Ada berapa titik pojoknya? Ada 3, Pak. Ya, tentukan. Sini. Mana lagi? Ya, yang situ Di benar. sini, Pak. Sama sini. Enggak di bawah. Di bawah yang 10 nah. Iya. Titik pojok pertama X tambah Y sama dengan 12. X tambah 2Y sama dengan 20. Kemudian dikurangkan. X-nya hilang. Y kurang 2Y min Y. 12 kurang 20 min 8. Sama-sama dikali 1. Jadi Boleh sambil nanti Y sama-sama dikali min 1 jadi Y sama dengan 8. Berapa orang kalian yang maju nanti? Kemudian Y-nya 8 kita masukkan. Ini moderatornya? Positif 5. lewat sama dengan jadinya negatif. 12 kurang 8. X sama dengan 4.
Keuntungannya dari sini. Dari fungsi objektif ya. Iya, Pak. Oke, silakan cari keuntungannya. 10.000. Ini tinggal masukkan saja. Nah, dikerjakan betul-betul yang di depan ya, biar saya periksa. Ini masuk ke dalam penilaian pengetahuan kalian Bapak buat. Yang dari sini juga kalau ada kasih tahu yang salah dikerjakan ya. Ya, memang namanya kalian bertukar pikiran kan? Nanti kita tanya ya. Jadi grogi loh dia, kalian bilang gitu. Sudah, Pak. Oke, sudah dapat? Sudah, Pak, keuntungan yang paling besar dari sini. Oke. Maaf. Coba Bapak lihat dulu. Keuntungan paling besar itu dapat berapa, Nakku? 104. 104 juta. Berarti ada 3 pilihan kan? Iya, Pak. Pertama, pilihannya itu dapat berapa, Nakku? 100 juta, Pak. Pilih ya dapat 100 juta dengan membuat 100 kolam gurame dan 0 kolam Ikan. lele. Kolam ikannya dua-duanya deh. Iya kan? Iya, Pak. Kemudian kalau dibikin titik pojok kedua, ya kan? Kita pakai, berarti kalian pakai berapa? 12 kolam lele ya? Lele. Tapi 0 kurang gurame, cuma dapat 72 juta, sedikit kali. Kemudian trik yang ketiga kalian pakai 4 lele, 4 lele, 8 gurame. Dan menang 4 kan 104 4 juta. juta. Bapak tanya, apakah ada pertanyaan dari kelompok 3? Ada? Saya mau bertanya coba. Naura, coba Naura. Ada yang mau tanya Naura? Cuma mau ngasih itu aja, kita kasih tahu kalau Iya. itu fungsi objektifnya kebalik, Pak. Jadi di situ kan Oh iya. itu kan Pak X-nya. Berarti kelompok 1 ini tadi banyak terbaliknya ini ya. Ya, kelompok 1 tadi terbalik ya. Berarti ini udah perbaikin kembali. Itulah gunanya namanya bertukar pikiran, gitu. Oke, kelompok 1 silahkan ditukar, ya kan? Dan kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini tias mikrofonnya boleh? Sama mikrofonnya. Di sini, Moy. Oke, siapa yang di sini bermain peran? Kan di sini kelompoknya bermain peran kan Bapak suruh kan? Nah, boleh pegang mikrofon ya.
Berapa menit lagi kita ngaku? Sampai 90 menit. Halo teman-teman semuanya. Tunggu dulu, jangan dulu ini. Halo teman-teman kita semua katanya. Kamu bisa mulai. Dengar. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 diberikan tugas oleh Pak Regen nih untuk bermain peran. Sebenarnya sih sama aja soalnya dengan kalian kelompok 2. Cuman kita di sini bermain peran dan endingnya berupa penyelesaian yang telah dijelaskan oleh Mbak Tias tadi. Jadi di sini yang bermain peran itu ada Bang Aji, Kak Tara, dan Kak Ulan nih. Langsung aja kita lihat ya. Iya, penasaran nggak orang ini? Coba tanya dulu. Penasaran nggak sih? Oke, silakan bermain peran. Aku pusing banget nih. Kenapa? Cerita aja. Tadi aku barusan dikasih warisan lahan sama bosku. Wah, enak banget. Jadi kamu pening kenapa? Coba kesini melihatnya. Nah, biar dilihat teman-temannya. Gitu. Nah, Aku pusing cara mengolahnya gimana. Emang kamu diberi berapa meter? Hanya 400 meter saja. Itu pun suruh membuat 12 kolam ikan. Jadi kamu membuat berapa jenis ikan? Hanya 2 jenis ikan saja. Ikan apa saja? Ikan lele dan gurame. Berapa meter yang dapat diperlukan dalam membuat satu kolam? Kalau untuk kolam ikan lele memerlukan 20 meter lahan. Sedangkan kalau untuk kolam ikan gurame memerlukan 40 meter lahan. Berapa keuntungan yang didapat setiap kolam? Keuntungan setiap kolam ikan lele hanya 6 juta. Sedangkan keuntungan kolam ikan gurame hanya 10 juta. Kamu pusing ya membagi Iya. lahannya? Iya, pusing banget nih. iya, pusing banget katanya. Kalian lagi ngomongin apa nih? Tentang keuntungan kolam ikan. Kami bisa membantu nih. Jadi kata guru kami di sini bisa diselesaikan dengan pertidaksamaan dua variabel linear. pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi langsung aja kita ke sini seperti yang dijelaskan oleh Mbak Tias tadi. Jadi diibaratkan kolam ikan lelenya itu sebagai X dan kolam ikan guramenya itu sebagai Y. Jadi didapatkanlah persamaan yang pertama yaitu X tambah Y kurang dari atau sama dengan 12 dan X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 20. Untuk mencari titik. Langkah-langkah mencarinya yaitu kita buat tabel untuk mendapatkan titik koordinat. Titik potong. Oh ya, titik potongnya. Lalu kita membuat koordinat kartesiusnya dan menaruh yang titik potong yang sudah kita dapatkan tadi. Dapatlah daerah himpunan penyelesaiannya. Didapatlah daerah himpunan penyelesaiannya dan kita mencari keuntungannya dengan menggunakan 3 titik pojok, yaitu yang pertama ada 0,10 dan dari situ kita mendapatkan keuntungan 100 juta. Lalu di titik pojok yang kedua kita mendapatkan 72 juta dan di titik potong yang ketiga ada 104 juta. Jadi kesimpulannya keuntungan yang paling besar itu kamu bisa membuat 4 kolam ikan lele dan 8 ikan kolam gurame. 8 kolam ikan gurame. Ya, 8 kolam ikan gurame. Jadi kamu kayaknya ambil yang ini aja deh biar biar dapat keuntungan yang lebih besar. Oke lah kalau gitu. Oke. Oke. Apakah seru mereka, Dek? Yang kelompok 3? Seru. Ada nggak perbedaan antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Ada. Kalau ada, tadi saya bilang ada. Sebab ada nggak tadi itu sih? Siapa? Nur Azani. Apa perbedaannya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 Nur Azani? Jangan dimungkiri lagi, silakan berdiri. Drama. Ayo berdiri aja. Jangan ketawa-ketawa ya, Ma. Kalau kelompok 1 soalnya kayak mana? Soalnya paling Paling gampang. paling gampang ya kan? Kalau kelompok 2? Lumayan gampang.
Lumayan lah ya. Kelompok 3 sudah dikembangkan kali, bahkan mereka sudah pandai membuat acting atau peran gitu ya kan. Gitu. Jadi kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Di sini dulu ya anakku ya. Coba kelompok 1, ada yang mau tanya untuk kelompok 3 dari Kiko? Ada yang lain? Boleh? Kayaknya jelas ya, karena tadi sudah sama-sama kita koreksi dari kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2 sama kelompok 1, karena mereka hanya untuk bermain perannya. Jadi mereka sebenarnya itulah. Nah, Bapak tadi bagi itu kalian menjadi berapa kelompok gitu. Ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dasarkan dari tugas kalian itu sebenarnya kemarin. Jadi untuk semuanya tetap semangat nanti belajar ya. Oke, yuk kita masuki. Terima kasih. Kembali ke dalam ke kelompoknya masing-masing. Oke, terima kasih ya. Tadi setelah pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita tahu bahwa pertidaksamaan linear ini bersifat kontekstual. Artinya kontekstual apa anakku tadi? Ah iya benar, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi indah. Indahnya siapanya namamu? Oh salah saya. Siapa? Yulia. Coba, tadi Bapak ada nanya-nanya dikit nih. Ya kan Yulia? Iya, Pak. Coba Yulia tanya. Bapak tanya, tadi Mama Yulia jualan jamur kan? Iya, Pak. Ada berapa jenis jamurnya? 2, Pak. 2 jenis jamurnya. Jamur apa aja itu? Jamur tiram sama jamur merang. Jamur tiram dan jamur merang. Pasti harga pembelian tiap jamurnya itu berbeda kan? Iya, Pak. Iya, pembelian tiap jamurnya berbeda. Untungnya juga berbeda kan? Iya, Pak. Iya. Jadi, dalam permasalahan oleh ibunya Yulia ini bisa diterapkan juga. Atau ada mamanya yang jualan di sini? Tunjuk tangan. Ada yang jualan? Nakwa? Iya, nakwa jualan. Boleh diajari nanti. Pakai metode ini. Nama lain ini adalah program linier. Kalau kalian belajar terus, namanya program linier. Oke, sampai sini ada pertanyaan kembali? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, karena sudah kita dapatkan dari masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ini cocok kali dalam penjualan lah ya, gitu ya, jualan, buka usaha, seperti itu ya. Jadi kalian tahu mengambil kesimpulan terbaik, gitu ya. Tinggal berapa menit lagi waktu kita naku? 10, Pak. 10 ya. Oke. Tinggal berapa menit lagi, Dinda? 22 menit lagi. Oh, masih lama ya? Oke, gak apa-apa. Yuk, tadi kan kalian sudah, namanya tadi, kita sudah menentu apa? Dapat produknya berbeda-beda. Yang pertama, produknya itu hanya berupa kendala. Ini namanya kendala. Yang kedua, produknya sudah dapat hasil penyelesaian. Berdasarkan grafiknya juga. Bapak suruh kalian menggambar di sini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahkan mereka sudah bisa bermain peran atau drama gitu. Drama kecil tentang program linier atau pertidaksamaan linier 2 variabel. Oke, sebelum Bapak memberikan apa? Kita ice breaking sekali lagi boleh lah ya? Boleh. Suntuk ya. Kenapa suntuk? Jangan suntuk-suntuk. Tegang. Gak ada yang tegang. Pengen diapain? Pengen dilemaskan. Biar lemas kita sedikit ya. Habis itu nanti Bapak mau bertanya sedikit tentang apa tadi? Refleksi pembelajaran kita hari ini. Tunggu ya, speakernya kayaknya susah menyambung ini. Udah nyalanya dua-duanya? Oh, ininya belum. Sambungkan Bluetooth Anda. Tunggu ya. Oke. Sudah connect. Ada yang punya apa? Ide? Kita goyang dulu ya, penguin lah ya. Penguin dance. Tapi kita semangat dong. Semangat ya. Semangat, Pak. Semangat kan?
Karena kita ini udah panas kan hari ini kan, udah mulai panas. Yang biru ya, yang biru ya. Oke, tapi semua semangat ya sambil berdiri. Oke, bisa semua berdiri. Stand up please. Ayo semua gerak ya. 5, 4, Ayo goyang semua, ayo goyang. Surya. Ayolah serius lah. Yeay. Udahlah. Apa? Walaupun bapak yang tadi mirip sama bapak ya sedikit ya, yang paling depan ya. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Udah semangat, udah lah jangan tamu-tamu lagi nakku. Udah banyak kali kita ice breaking ya kan. Oke. Tadi itu kalian punya masalah berarti dalam masalah soal-soal yang kalian apakan tadi? Soal yang bapak berikan pada LKPD tadi ya. Masalahnya berupa kolam Pak Petani. Ya kan? Dia diberi warisan atau dia memiliki kolam hanya sebesar berapa? 400 meter. 400 meter gitu. Bapak terangin sedikit lagi. Biar tadi kan udah pening kayaknya bu pikir Pak gitu. 400 meter kolamnya gitu. Ini. Nah, ini. Kemudian 400 meter. Makanya kan untuk kolam si ini kenapa? X tadi misalkan sebagai ikan apa ada kurangnya sedikit di sini. Tadi kasih tahu X itu apa dan Y itu apa. X itu dari ikan apa nak? Kolam lele. Yang Y kolam Oke. Kemudian didapatlah bahwa jumlah kolam lele sama gurame cuma maksimum 12. Tadi gak ada yang mau bertanya, ini kenapa harus dibagi 20 gak bisa bagi 10? Ya kan? Harusnya ditanya tadi. Oke, ini 20X tambah 40Y kurang dari 400. Kenapa harus dibagi 20 nakku? Karena itulah biar paling sederhana. Atau dibagi dengan KPK-nya.
20, 40 sama 400 dibagi dengan FVB-nya. FVB-nya maksud Bapak ya. Berarti FVB-nya didapat 20. Berarti X tambah 2Y kurang dari 20. Dapatlah ini fungsi objektif namanya. Yang ini namanya fungsi objektif. Oke. Yang ini sudah benar. Tepat. Dapat juga ini. Ya. Luar biasa hari ini. Ya. Oke. Selain itu. Ya kan. Tadi juga Bapak sudah menilai kalian. Menilai kalian dari profil pelajar Pancasila kalian. Kalian tadi bekerja sama nggak dalam kelompok? Dari kelompok 1 Bapak tanyakan dulu. Ada yang nggak melakukan apa? Bekerja sama dengan baik dari kelompoknya? Coba Pak tanya. Tidak ada, Pak. Tidak ada? Semua bekerja sama dengan baik? Yakin? Iya ya. Karena ini Bapak taruh ada penilaian kalian gitu. Biar nanti Bapak apain? Janganlah kalian intip nilai saya, ya kan? Kelompok 2 ini bandel. Ya kan? Dari kelompok 3, kelompok 2, ada nggak yang tidak kerjasama dengan baik tadi? Tidak. Nggak ada? Si Yudis tadi kerjasama dengan baik dia? Betul kalian. Betul. Kemudian kelompok 3. Ada yang tidak kerjasama dengan baik? Enggak, Pak. Ya kelompok 3 enggak lah. Bapak lihat tadi. Walaupun apa ya, perannya tadi kurang maksimal ya. Aturannya tadi, gue lihatlah dulu ini kolam bapakku, inilah tanah bapak aku gitu ya kan. Aturannya nggak sombong lah kalau dikasih tanah warisan. 400 meter gitu. Ya kan? Oke. Jadi, di sini Bapak menanyakan dulu sama kalian. Boleh tanya kan? Bebaslah Bapak tanyakan siapa aja ya. Kalau dikasih emosi, tahu kan emotikon itu kan? Ada apa sih tandanya? Sedih, marah, kesel, senyum, apalagi? Cium. Ah kalian memang cium. Hah? Ngantuk? Ada ngantuk? Sedih, pusing. Boleh Bapak tanya 5 orang di sini? Boleh lah ya. Oke, Trianjani, berdiri nakku. Nah, iya, sayang. Enggak ada Bapak bilang dia sayang ya. Oke, Trianjani, kalau disuruh memilih emosi, apa emosimu hari ini setelah kita belajar, nakku? Kok bingung? Emosimu apa hari ini setelah kita belajar matematika? Gembira, kenapa? Karena bisa bekerja sama dengan teman-teman, bisa dapat menyelesaikan masalah, gitu ya, karena makanya gembira ya. Oke, Bapak tanya lagi sama si Bayu dulu. Bayu, jarang ini diapain Bayu ini. Bapak suka kali sama si Bayu. Bayu, apa emosimu hari ini? Jangan garu-garu, gak ada emosi, masa gak ada. Sebagai seorang manusia kita memiliki emosi. Apa emosinya? Boleh bingung, pusing. Bingung. Kenapa bingung hari ini, Bayu? Faktor cuaca. Apa cuacanya berhubungan sama apa? Kondisi emosimu hari ini? Berhubungan, Pak. Oke. Kemudian, siapa lagi? Si Yudis dulu, satu lagi. Apa? Emosimu hari ini? Gembira ya, karena bisa bekerja sama dengan teman-teman. Oke, Bapak sebelum ke situ Bapak mau merefleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Refleksinya oleh si Kardo dulu. Kardo apa refleksi hari ini? Coba berdiri dulu nak. Refleksi hari ini bisa belajar matematika hari ini sangat menarik. Sangat menarik. Ya, karena ada motivasi video, pembelajaran dan cara belajar Pak Regen cukup mudah dimengerti. Dan pelajaran matematika ini sangat menyenangkan karena ice breaking-nya. Dan dari hasil pembelajaran hari ini ada pembelajaran kolaborasi. Oke, terima kasih Ricardo. Ada satu lagi yang mau memberikan apa? Kasih tepuk tangan dulu untuk Ricardo. Oke, coba dulu siapa yang kedua?
Si Tikwa, coba Tikwa. Oh, atau siapa? Salwa ya? Oke, Salwa. Kasih dulu refleksi hari ini, Dek. Refleksi yang saya ambil dari pelajaran hari ini yaitu sangat menyenangkan, dapat menambah wawasan dan memecah masalah Tentang pembelajaran daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Oke. Coba buka bukunya nanti di rumah, silahkan buka bukunya halaman 75 nak. Ya, dibuka bukunya halaman 75, di situ ada soal, ya. Silahkan dicatat soalnya dan dikerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah kalian. Dari nomor 1 sampai nomor 3 saja ya. Oke, kemudian materi selanjutnya kita nanti adalah kita banyak lagi membahas soal. Kita lebih ke contoh soalnya lebih banyak ya untuk persiapan ujian harian. Sampai sini ada yang mau ditanya kembali aku? Tidak. Paham semua? Paham. Oke, kalian orang yang luar biasa. Bapak lihat tadi kolaborasinya juga sangat bagus. Bapak berterima kasih sama kalian dan kalian juga Bapak harap nanti bisa mendapatkan nilai terbaik dari Bapak. Gitu ya? Amin, gitu. Oke, sekian mungkin pertemuan kita hari ini. Ada yang mau mimpin doa? Anugerah pimpin doa nak? Berdiri, ya. Dirilah. Pulang, harus berdoa untuk agama dan dimulai. Amin.